Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq dari kelas 2 SIB. Pada pertemuan kali ini, saya akan mendemokan proyek baru dari mata kuliah pemrograman framework, yaitu yang bertemakan Bina Desa. Di sini saya mendapatkan bagian dari inventaris dan aset desa. Saya akan membuat bagian admin. Di sini saya juga akan menjelaskan proses dari awal, dari penginstalan project, inisiasi Git, proses commit hingga checkout. Lalu saya juga mendemokan passing data ke view. Simak video kali ini. Nah, di sini pertamanya kita akan buat project baru di Laragon kita. Seperti di pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa sebelum membuat sebuah project, kita harus memiliki Laragon dan Composer. Di sini saya sudah memiliki Composer dan juga memiliki Laragon. Kita akan buka file Laragonnya. Jangan lupa pastikan zipnya itu sudah di checklist. Sudah di checklist, buka terminal. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah menginstal paket installer, maka pada pembuatan proyek kali ini kita tidak perlu lagi membuat installernya. Kita langsung membuat project-nya. Nah, perintahnya di sini Composer project min refer min this Laravel. Kita buat namanya di sini karena kita dapat bagian inventaris. Jadi kita buat nama project-nya di inventaris. Admin. Sini saya mengerjakan kegiatan admin. Kita buat project-nya. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini proses instalasinya sudah selesai, maka kita akan jalankan project-nya. Sebelum kita buka di browser, kita setting dulu database-nya. Kita buka Visual Code, buka foldernya, tarik admin, select folder, kita buka .env. Di sini kita hapus pagar-pagarnya. Di connection kita ganti jadi MySQL. Nama database kita buat inventaris admin. Save, kita jalankan di browser. Ini dia inventaris admin. Sebelumnya kita start dulu. Nah, di sini Laragonnya sudah hidup. Perlu kita ada selesai. Oke, di sini masih error karena database-nya belum saya migrate. Kita buka terminal. Kita migrate database-nya perintah php artisan migrate. Nah, dia nge-detect bahwa database-nya belum ada di MySQL. Maka kita akan membuatnya. Kita akan membuat yes. Nah, database-nya sudah dibuat, maka otomatis di sini Laravel sudah jalan. Nah, setelah ini
saya akan mendemokan instalasi Git. Sebelum mulai penginstalasi Git, saya akan menjelaskan apa sih itu Git. Jadi Git itu merupakan sebuah version control system yang dikembangkan oleh Linus Torvalds. Linus Torvalds ini merupakan pembuatnya Linux. Dia membuat Git ini pada tahun 2005. Dan Git ini juga termasuk yang populer pada saat ini. Jadi fungsinya ini adalah sistem untuk mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada program dari waktu ke waktu. Jadi dengan adanya Git ini kita tidak perlu lagi melakukan backup project dengan cara buat file zip di setiap waktu agar kita bisa restore kembali pada saat kita buka. Nah, saya akan menunjukkan cara instalasi Git. Pertama-tama kita harus download Git-nya terlebih dahulu di gitscm.com/download. Kita download for Windows, terus kita pilih ini Git for Windows 64-bit. Tunggu proses download selesai. Nah, di sini prosesnya selesai. Kita klik Git-nya, run, next. Sini kita simpan di D. Next aja. Git, next. Nah, di sini Git-nya sudah kita install. Kita cek di cmd apakah sudah berhasil diinstal dengan perintah git min version. Nah, sini sudah ada ya, git version 2.51.0.1. Berarti tandanya kita sudah berhasil menginstal Git-nya. Langkah pertama saya akan menjelaskan Git ini. Nah, langkah pertama kita buka Visual Code-nya ke terminal, lalu kita jalankan perintah ini, Git ini. Nah, sudah diinisiasi Git repository-nya di dalam si internal juga. Pastikan sisi sudah ada di project-nya sudah diinstal. Terus kita akan cek apakah Git ini berhasil diinisiasi. Perintahnya itu git status. Nah, tampilan semua ini berarti tandanya kita sudah berhasil inisiasinya. Di sini ada tiga tanda, yaitu on-premise master, itu kita sedang berada di branch pertama, itu master. No commit yet itu berarti belum ada commit sama sekali di repository ini. Terus unrecovered file itu file baru yang ada di repository. Di semua file ini itu belum kita repository. Nah, bagaimana caranya kita merepository di sana? Nah, karena prosesnya sudah berhasil, kita akan masukkan file-file yang unpacked files ini ke dalam staging area. Perintahnya itu git add dot. Masuk dot ini yaitu berarti semua file di dalam unpacked ini akan kita masukkan ke dalam staging area.
Selain itu kita juga bisa masukkan satu-satunya. Namun karena kita ingin masukkan semua file ini kayak gitu seperti ini. Oke, sudah. Kita coba lihat statusnya. Status. Nah, sudah itu semua. Change to commit. Semua file ini sudah berhasil kita masukkan ke staging area dan siap untuk di-commit ke local repository. Jadi karena masih di legacy stage area, jadi kita masih bisa menggunakan file semua file ini dengan cara perintah git reset. Maka semua file tadi akan reset seperti awal tadi. Nah, saya akan menunjukkan jika yang tadi itu git add dot. Itu kita masukkan ke sejenis semua file. Kita akan menunjukkan contoh kalau kita tambahkan cuman hanya satu file. Kita mau masukkan file routes. Caranya dia kita baca per file. Kita mau masukkan ke web.php. Caranya ctrl routes web.php. Dan status. Nah, yang ini semua perlu kita masukkan ke repository sejajar. Nah, ini kita masukkan yang sudah selesai. Kita masukkan semuanya lagi. Kita cek lagi status. Semuanya udah masuk. Terus kita mau mengkonfigurasi identitas dari username dan user email kita. Caranya, sini saya akan buat username-nya. Email. Nah, sini kita berhasil mengcommit semua file dari staging area tadi. Sekarang kasih semua file kita yaitu local repository. Jadi saat ini working directory udah bersih dari angka file atau bunyi file. Kita cek dengan cara git status clean. Nanti tinggalkan semuanya sudah kita kakap. Selanjutnya kita bisa melihat riwayat commit yang sudah kita lakukan. Caranya itu git. Nah, sini udah ada aktivitasnya. Ada hari Wednesday, 24 begini, ada yang set commit-nya, commit. Ini versi data. Kalau mau lebih ringkas, cara git log min one line. Nah, sini dia ID-nya panjang, sedangkan sini sedikit ringkas. Jadi hanya satu baris. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses check out.
Perintah ini digunakan untuk melihat versi aplikasi sesuai dengan ID komit yang kita bisa pilih. Karena kita tadi di one line, jadi ID-nya jadi dikasih ini 725 D2. Terus dari hasil ini kita lihat bahwa headnya itu menunjuk ke master, berarti kita sedang ada di komit terbaru. Kita coba lagi ke komit kedua. Nah, di sini saya akan buat komit kedua. Saya sudah melakukan beberapa perubahan di dalam inventaris ini. Saya akan menambahkan lagi add git status, oke, ini filenya. Terus saya akan commit. Saya set di sini. Oke. Sekarang commitnya ada dua. Commit ada dua. Di sini terlihat bahwa headnya ada di bagian master. Menunjuk master, artinya kita sedang ada di commit terbaru, yaitu first single data. Jadi saya akan melakukan perintah check out, di mana check ini merupakan kita bisa pindah dari commit yang sekarang ini ke commit sebelumnya. Caranya kita akan check out dengan cara kita sudah kita online, kita tahu ID dari komit sebelumnya. Kita buat perintahnya, kita akan kembali ke komit pertama dengan cara git check out. Ini kita copy aja, git check out. Nah, ini bukan ID dari komit pertama. Nah, sekarang kita sudah pindah ke komit pertama, di mana ini tampilannya seperti yang di awal tadi. Ya, saya belum menambahkan kelas controller, ini masih polos, belum ada apa-apa. Kita sudah berada. Cara kedua, kita cek git status. Sini kita pilih add memang. Yang artinya kita tidak dari branch manapun, tetapi kita sedang melihat komit 875 initial. Juga perubahan yang kita lakukan di sini tidak akan tercatat di branch manapun, kecuali kita buat branch baru dari sini. Jadi kita mau ngapain pun dari sini itu tidak akan alami, kecuali kita mau komit ulang lagi. Untuk kembali ke komit yang terbaru, ke versi terbaru, kita cukup jalankan perintah git check out master. Nah, previous position ke dari set komit pertama ke master. Kita cek. Nah, kita udah di first position down. Oke. Itu merupakan
perkenalkan inisialisasi serta perintah-perintah yang ada pada Git. Selanjutnya saya akan menjelaskan passing data, praktik passing data ke view di dalam project saya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh passing data sesuai dengan topik tema saya, yaitu inventaris dan aset admin. Nah, sebelum saya melihatkan contoh passing data, saya yang ingin menjelaskan apa sih itu passing data. Jadi, passing data itu merupakan proses mengirim variabel array yang sudah berisikan data dari controller ke view agar bisa didapatkan ke blade. Nah, saya akan tunjukkan contohnya. Di sini saya sudah membuat rules inventaris controller, rules yang mengarahkan ke inventaris controller. Nah, saya juga sudah menjalankan, saya juga sudah membuat controller dari inventaris serta view. Di sini saya membuat halaman home. This is buat slash home, mengambil data dari inventaris controller. Terus controller class yang sudah saya import ke sini dan yang memanggil function index. Kita buka inventaris controller. Nah, di sini nilai isi dari inventaris controller di dalam function index. Ini ada data inventaris yang berisi total aset, baik aset besar, aset dan lain-lain. Nah, ini dia passing data ke view. Data ini kita passing ke view, yaitu home inventaris. Nah, ini dia view home inventaris. Kayak gini, aset, aset bayi, rusak. Ini dia manggil total aset, maka nantinya total asetnya akan menampilkan dari data controller. Total asetnya adalah 15. Kita akan coba tes dibuka di browser. Inventaris/.com. Nah, ini dia tampilan dari web saya, sistem dari web saya. Sini ada dashboard aset, ada total aset, bayi, rusak. Sini ada daftar aset yang tingginya, kodenya, nama asetnya apa, ada penjara apa, ada kondisinya, ada bayi, ada persaingan, ada lokasinya di kantor sama di desa. Nah, seperti yang tadi, jadi passing data itu adalah proses memanggil data variabel. Jadi proses jadi passing data yang ada di sini itu seperti ini di view-nya tadi dapat ini. Soalnya di total aset nih. Di sini adalah variabel array. Nama variabel array saja. Datanya dapat di controller. Ini aset baik. Aset rusak 3. Kita tidak menampilkan datanya di sini, namun data array-nya di controller inventaris. Nah, di sini kita sudah set total asetnya sudah 15, sudah 17, sudah 3. Total asetnya di dalamnya ini ada di 01, 2, 3. Data ini ada di dalam controller. Jadi di view ini kita tinggal memanggil variabel array-nya saja. Sekian demo dari progress project
saya pada pertemuan kali ini. Saya sudah menjelaskan dari awal, dari progress project, dari inisialisasi kit, serta passing data pada topik tema project saya. Demikian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh.